Lagi ke Aceh, lagi ada pekerjaan di Aceh, dan temennya pun ada yang mengenali Ricis, gitu kan. Jadi saat itu di Aceh, mereka ketemu. Saat itulah dia ketemu. Nah, terus kalau ketemu, mereka niatnya untuk mau melamar, udah bawa ke Jakarta. Artinya maksudnya secara singkat gitu ya, langsung Ricis merasa. Ya, ini juga prosesnya kan cepat dan kami tidak menyangka. Alhamdulillah. Ini memang kami baru berbicara dikarenakan sudah berbicara bersama dengan seluruh keluarga besar. Jadi memang selama ini kami belum, minta maaf juga, belum bisa menemui wartawan datang ke pesantren atau ke rumah, mohon maaf belum bisa menemui dikarenakan segala sesuatunya masih belum pasti tanggalnya seperti itu, sehingga kami pikir nanti dulu lah. Nah, alhamdulillah semalam keluarga besar sudah kembali bertemu. Jadi ini bukan pertemuan yang pertama, tapi bertemunya tentu dengan virtual karena kami beda-beda kota. Seperti itu, ada yang di Jakarta, ada yang di Batam, ada yang di Aceh, seperti itu, sehingga bertemunya dengan virtual dan dengan keluarga yang lebih lengkap, saling mengenalkan satu sama lain, dan mulai pembahasannya mengerucut kepada tanggal untuk ke arah yang lebih serius, baik khitbah maupun akad dan sebagainya, seperti itu. Sehingga alhamdulillah dengan izin dari keluarganya Abang PR, Ricis memanggilnya Abang PR ya, kami meminta izin untuk, kasihan teman-teman wartawan sudah banyak datang dan kemudian pemberitaannya juga sudah cukup banyak, akhirnya kami pun mendapatkan izin untuk memberitahu mengenai kabar ini. Tapi kami meminta doa dari teman-teman semua karena apapun bisa terjadi sebelum akad nikah. Jodoh itu kan ketika akad nikah ya. Jadi mohon doanya semoga prosesnya dilancarkan. Dan prosesnya sebenarnya untuk khitbah sendiri sebenarnya sudah siap semuanya sebetulnya, gedungnya juga sudah. Tadinya di pesantren, memang betul. Tadinya ingin di pesantren, tapi mengingat masih PPKM dan kayaknya membutuhkan tempat yang lebih besar, sehingga ada satu tempat lah di daerah Jakarta. Bajunya juga sudah ada, baik untuk Ricis maupun untuk Abang TR dan keluarga besar, dan keluarga besarnya Abang TR ini juga sudah mengatakan tanggal sekian mau ke Jakarta, seperti itu. Terus tanggal yang ke publish pun itu bukan tanggal resminya? Itu tentatif karena kan ada beberapa waktu yang lalu sempat tersebar ya, itu sebenarnya rundown acara khitbah, tapi memang itu masih tanggalnya masih berubah-ubah. Tapi yang jelas memang kalau Allah lancarkan di akhir bulan ini, insya Allah mudah-mudahan bisa prosesnya ke lebih jenjang yang lebih serius lagi. Karena bulan Dan September akhir insya Allah, mudah-mudahan, mohon doanya dari teman-teman semua. itu gimana tuh? Di sebuah gedung di Jakarta. Nanti kalau udah mendekati baru kita share lagi, kita undang lagi nanti. Khawatir berubah-ubah kan gak enak ya, berubah-berubah tanggal atau berubah tempat kan gak enak. Jadi kalau memang sudah fix, pasti nanti mungkin teman-teman akan dikabari. Kenapa kami mengabari ini? Sebenarnya kan lamaran sebenarnya tidak perlu dipublikasikan, tapi karena media sudah banyak yang meliput dan penasaran Abang TR itu siapa, bagaimana cara mereka bertemu, akhirnya kami ingin menyampaikan bahwa memang dari keluarga besar, dari kedua belah pihak kita sudah rapat, kita sudah saling mengenal, dan alhamdulillah semalam juga bapaknya Abang TR mengatakan Abang TR ini kan pindah ya dari Aceh menuju ke Jakarta, jadi minta agar dianggap sebagai adik, kemudian dinasehati atau diingatkan. Dan memang dia juga orangnya santun, sehingga sampai hari ini sih mudah diterima oleh ibu kami, oleh keluarga besar, karena beliau punya pribadi yang santun sejauh ini. Lagi ke Aceh, lagi ada pekerjaan di Aceh, dan temennya pun ada yang mengenali Ricis, gitu kan. Jadi saat itu di Aceh, mereka ketemu. Saat itulah dia ketemu. Nah, terus kalau ketemu, mereka niatnya untuk mau melamar, udah bawa ke Jakarta. Artinya maksudnya secara singkat gitu ya, langsung Ricis merasa. Ya, ini juga prosesnya kan cepat dan kami tidak menyangka. Kami juga tidak menyangka. Saya baru setelah papa meninggal itu kan kita masih
sedih-sedih ya, karena masih ingat wasiatnya papa. Wasiatnya papa itu kan pesan papa, tolong cari orang yang bisa menjaga Ricis. Itu pesan papa selalu ke saya. Boki tolong cariin siapa gitu temennya Boki atau temennya Mbak Cindy, adik saya nomor 2. Siapa kenalan siapa gitu yang bisa serius dan bisa menjaga Ricis. Itu pesan papa. Betul. Sampai akhirnya papa kan sebelum meninggal 2 bulan tidur terus di rumah Ricis karena ingin menjaga Ricis kan. Sampai akhirnya papa wafat. Kami tuh terus terang saya pribadi sebagai kakaknya ini dan juga kami sekeluarga sampai anak-anak saya tuh sebelum tidur tuh kita selalu doa, ya Allah berikanlah jodoh yang terbaik untuk Ricis gitu. Jadi prosesnya setelah papa meninggal kita masih bertanya-tanya siapa orang yang serius ingin menjaga Ricis, dan Ricis ya ingin menikah kan. Dari usia 24 tahun sebenarnya beliau ingin menikah. Dan kemudian alhamdulillah tiba-tiba Allah kirimkan orang ini, Masya Allah, yang bukan berlatar belakang dari dunia hiburan, kemudian akhirnya datang serius ingin melamar dan ingin menikah dengan Ricis. Itu kami berbahagia sekali. Bukan datang untuk pacaran ya, jadi Ricis dari awal Ricis nggak pacaran, kalau mau terus langsung lamar, bawa keluarganya gitu. Dan sekarang lagi proses pengenalan lah. Oh, maksudnya pas dia ketemu dengan keluarga langsung lamar itu sempat kaget gak? Apa benar gitu maksudnya? Beliau menunjukkan keseriusannya. Beliau datang dari Toka Aceh. Jadi begini, seperti yang sudah dijelaskan oleh suami tadi. Kalau kita flashback mundur, ini menurut penuturannya Ricis ya kan, harusnya lebih baik Ricis mungkin yang menjelaskan. Kita juga tidak terlalu paham. Asal muasalnya Abang PR ini atau Teku Rian ini, beliau melihat Ricis itu ada di salah satu instastory sahabatnya. Kemudian dia langsung mengatakan, jodohkan saya dengan orang ini, dengan kakak yang berbaju gamis hitam ini, seperti itu. Kalau saya tidak salah ceritanya seperti itu. Dan kemudian Abang Tari ini mencoba untuk menghubungi Ricis. Kemudian Ricis ya, Abang Tari ini mencoba untuk menghubungi Ricis. Ini menurut cerita dari Ricisnya ya. Gimana nih? Iya, makanya. Nah, kalau asal perkenalan lebih baik memang Ricis dan Rian yang memberitahu karena mereka yang lebih paham. Tapi menurut penuturan dari keduanya, Abang PR ini beliau melihat Ricis di salah satu video singkat milik sahabatnya, dan kemudian Abang PR ini mengatakan jodohkan saya dengan orang ini, dengan kakak yang berbaju gamis hitam ini. Kemudian singkatnya Ricis pergi ke Aceh untuk suatu acara baksos dan sebagainya, dan bertemulah dengan Abang PR itu setelah papa wafat ya, setelah papa wafat. Kemudian dari situlah, mudah-mudahan saya tidak salah menceritakan ya, Abang PR menyatakan keinginan untuk serius kepada Ricis, dan Ricis mengatakan kalau serius harus datang ke Jakarta dan ketemu keluarga. Dan tentu yang membuat kami terkaget dan juga mengapresiasi, menghargai kesungguhannya, beliau datang dari Aceh bertemu dengan keluarga kami, dan kemudian beliau menyatakan keinginannya untuk membina Ricis. Kemudian proses perkenalan terus berjalan, tidak hanya perkenalan Ricis dan juga Rian, tapi juga antar keluarga besar, sehingga sampai hari ini kelihatannya mereka semakin mantap dan semakin yakin, sehingga muncullah tanggal itu untuk proses lebih lanjut. Jadi memang Ricis mencari seorang suami, dan mohon doanya semoga niat baik ini dilancarkan oleh Allah SWT. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.